Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Putri Mandiri, nomor induk mahasiswa 2021 kelas MN21C. Di sini saya akan menjelaskan materi akuntansi manajemen mengenai kalkulasi biaya berdasarkan aktivitas, di mana dengan dosen pengampu Dr. Gustian Juanda. Materi yang pertama yaitu mengenai biaya per unit, di mana perusahaan yang menghasilkan satu jenis produk, perhitungan biaya per unit produk sangat sederhana, yaitu total biaya yang berkaitan dengan unit produksi dibagi dengan jumlah unit yang diproduksi. Ingat bahwa definisi biaya produk tergantung pada tujuan manajerial yang dipenuhi. Sebagai contoh, biaya produk seringkali didefinisikan sebagai biaya produksi bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead. Namun, biaya produk juga berguna untuk membuat beberapa keputusan tertentu. Sebagai contoh, biaya produk dapat menjadi masukan penting untuk penetapan harga penawaran, sedangkan proses pengkaitan biaya dengan unit yang diproduksi setelah biaya tersebut diukur disebut pembebanan biaya atau cost assignment. Selanjutnya yaitu manfaat biaya per unit. Manfaat biaya per unit yang pertama yaitu terhadap perusahaan manufaktur, di mana sistem akuntansi biaya memiliki tujuan pengukuran dan pembebanan biaya sehingga biaya per unit dari suatu produk dapat ditentukan. Informasi biaya per unit adalah sangat penting bagi perusahaan manufaktur untuk penilaian persediaan, penentuan laba, dan pengambilan keputusan lainnya. Manfaat biaya per unit yang kedua yaitu mengenai perusahaan jasa. Perusahaan jasa juga memerlukan informasi biaya per unit. Pada dasarnya, untuk menghitung biaya per unit antara perusahaan jasa maupun perusahaan manufaktur adalah sama. Pertama sekali, perusahaan jasa harus mengidentifikasi unit jasa yang disediakan dan mengidentifikasi total biaya untuk unit jasa yang disediakan. Selanjutnya mengenai kalkulasi biaya. Kalkulasi biaya ada dua, yaitu yang pertama kalkulasi biaya aktual, di mana sistem biaya aktual mengharuskan perusahaan menggunakan biaya aktual dari seluruh sumber daya yang digunakan untuk produksi, baik biaya utama maupun biaya overhead untuk menentukan biaya per unit. Yang kedua yaitu kalkulasi biaya normal. Kalkulasi biaya normal mengharuskan perusahaan untuk membebankan biaya aktual bahan langsung dan tenaga kerja langsung kepada unit yang diproduksi, namun untuk overhead dibebankan berdasarkan estimasi yang ditentukan terlebih dahulu. Untuk tarif overhead yang ditentukan terlebih dahulu dapat dihitung dengan rumus berikut ini, yaitu tarif overhead sama dengan overhead yang dianggarkan dibagi penggunaan aktivitas yang dianggarkan. Selanjutnya, kalkulasi biaya produk tradisional. Kalkulasi biaya produk tradisional hanya membebankan biaya produksi pada produk. Pembebanan biaya utama ke produk tidak memiliki kesulitan karena dapat menggunakan penelusuran langsung atau penelusuran penggerak yang sangat akurat. Dalam sistem biaya tradisional, untuk membebankan biaya ke produk digunakan penggerak aktivitas tingkat unit. Karena ini merupakan faktor yang menyebabkan perubahan biaya sebagai akibat perubahan unit yang diproduksi. Contoh penggerak tingkat unit yang secara umum digunakan untuk membebankan overhead meliputi unit yang diproduksi, jam tenaga kerja langsung, jam mesin, dan yang terakhir yaitu bahan langsung. Selanjutnya, kalkulasi biaya produk tradisional. Aktivitas normal mempunyai keunggulan berupa penggunaan tingkat aktivitas yang sama dari tahun ke tahun, sehingga pembebanan overhead ke produk tidak begitu berfluktuasi. Yang pertama yaitu tarif pabrik menyeluruh. Pembebanan overhead ke produk secara tradisional dapat menggunakan tarif pabrik menyeluruh. Dengan menggunakan tarif ini, biaya overhead pertama sekali diakumulasi dalam kelompok besar pabrik secara menyeluruh. Overhead dibebankan pada kelompok hanya dengan menjumlahkan semua biaya overhead yang diharapkan terjadi di pabrik selama setahun. Yang kedua yaitu tarif departemental. Dasar pemikiran tarif departemental ini adalah untuk menghindari pembebanan rata-rata seperti yang digunakan pada tarif pabrik menyeluruh. Tarif departemental berasumsi bahwa beberapa departemen mungkin lebih intensif overhead dibandingkan dengan yang lain, sehingga produk yang menghabiskan waktu lebih banyak pada departemen akan dibebankan overhead yang lebih besar dari yang menghabiskan waktu yang lebih sedikit. Kalkulasi biaya produk berdasarkan aktivitas.
Sistem biaya berdasarkan aktivitas pertama kali menelusuri biaya aktivitas dan kemudian ke produk. Oleh sebab itu, ABC merupakan proses dua tahap, tetapi pada tahap pertama menelusuri biaya overhead ke aktivitas bukan ke unit organisasi seperti pabrik dan departemen. Tahap kedua, ketika pembebanan biaya produk dengan menekankan pada penelusuran langsung dan penelusuran penggerak. Perbedaan utama dari metode tradisional dengan ABC adalah pada sifat dan jumlah penggerak biaya yang digunakan. ABC menggunakan biaya aktivitas berdasarkan unit maupun non-unit. Kalkulasi biaya ABC menghasilkan biaya produk yang semakin akurat. Kalkulasi biaya produk berdasarkan aktivitas. Tahap pertama dari sistem ABC adalah mengidentifikasi aktivitas biaya dikaitkan dengan masing-masing aktivitas, dan aktivitas serta biaya yang berkaitan dibagi ke dalam kumpulan yang sejenis. Pada sistem ABC ini, tahap pertama pada dasarnya terdiri dari identifikasi aktivitas, pembebanan biaya ke aktivitas yang berkaitan dikelompokkan untuk membentuk kumpulan sejenis, biaya aktivitas yang dikelompokkan dijumlahkan untuk mendefinisikan kelompok biaya sejenis, dan yang terakhir yaitu tarif overhead kelompok dihitung. Untuk tahap kedua, yaitu pada tahap kedua, biaya dari setiap kelompok overhead ditelusuri ke produk dengan menggunakan tarif kelompok yang telah dihitung. Pembebanan overhead dari setiap kelompok biaya kepada setiap produk dihitung sebagai berikut, yaitu overhead yang dibebankan pada suatu produk sama dengan tarif kelompok dikali unit penggerak yang dikonsumsi oleh produk. Nah, itulah penjelasan mengenai akuntansi manajemen kalkulasi biaya berdasarkan aktivitas. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.